Padahal tidak begitu. Islam itu luas. Ya, Islam itu luas. Nah, ini ya di antara kondisi umat Islam yang apa namanya, yang juga kita alami sekarang, kita masih sering memisahkan antara dunia dan akhirat. Ya tadi, kita terlalu sibuk ngomong soal agama, ngomong soal akhirat, sehingga kita lupa dengan dunia. Nah, disinilah kemudian Rasulullah itu sering mengatakan bahwa jangan sampai, kalaupun kita mencari akhirat, kita jangan sampai melupakan dunia. Wabtaghi, ya, dalam Al-Quran itu ada wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Carilah apa yang diberikan Allah di akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kehidupan di dunia. Itu jelas itu. Ya. Jadi meskipun akhirat kita rawat, ya, akhirat kita lakukan, agama kita jaga, tapi jangan sampai kita melalaikan urusan dunia. Karena agama tidak akan bisa tegak tanpa adanya dunia, ya kan? Kowe iso ngaji nek duwe duit, ya. Kowe iso salat iku nek kowe duwe klambi, ya. Kamu bisa zakat itu kalau kamu punya beras. Kalau ndak punya, ya ndak bisa. Islam itu bisa tegak ketika kita juga ikut memikirkan dunia. Ya. Maka kalau sekarang umat Islam tertinggal, ya itu karena umat Islam terlalu sibuk ngurus akhirat tanpa melihat kenyataan yang ada di dunia. Ya kan? Kalau misalnya orang Islam itu punya sistem, ya, seperti media sosial, seperti Facebook sendiri, punya Google sendiri, itu bagus itu, ya. Itu bagus, ya. Kayak di mana ya, di Iran itu, ya, di Iran itu Google itu dilarang, Google YouTube itu dilarang, karena mereka punya Google, mesin pencari, ya, mesin pencari, dan YouTube sendiri ala mereka. Nah itu Sumbut, ya, Sumbut itu ya apa ya, Sumbut itu ya konsisten dengan dengan pernyataannya, ya, memusuhi Amerika, tapi dia mampu menandingi Amerika, ya. Misalnya memusuhi non Muslim misalnya, tapi kita juga memusuhi dengan cara yang bermartabat, ya. Kita memusuhi umat Islam misalnya, memusuhi non Muslim, tapi caranya dengan ngebom, ya. Caranya dengan teror, ya. Itu cara yang sama sekali tidak bermartabat dan tidak diajarkan dalam Islam. Kalau mau bersaing dengan mereka, ya katakanlah mereka itu lawan kamu anggap lawan, ya lawanlah dengan cara yang bermartabat. Mereka punya teknologi, ya kita tandingi dengan teknologi, gitu. Nah, ini kemudian berimplikasi pada pendidikan juga, ya, pendidikan juga. Nah, ini terjadi di Indonesia misalnya, di kita, terutama sebelum kemerdekaan, ya, dan pasca kemerdekaan. Jadi dulu umat Islam itu karena menganggap bahwa akhirat itu lebih utama, dan mereka kemudian melalaikan dunia ini orang dirumati, akhirnya itu berimplikasi pada sistem pendidikannya, hanya memperhatikan pendidikan agama, sehingga ada istilahnya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Dulu
Nah, wis nyantri nang pondok ya, pesantren itu ya ndak boleh ya, ndak boleh apa mempelajari umum ya, kecuali orang-orang yang memang apa namanya punya punya pengetahuan yang cukup luas. Wong saya dulu di pondok itu yaitu tahun 95 97 di pondok ketika masih MTS ya, MIMTS itu saja di pondok itu di kalangan santri ya, tidak hanya di pondok saya ya, di kalangan santri di Kudus itu masih 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 sering beredar ya ungkapan-ungkapan bahasa Inggris itu nggo apa gitu. Kowe besok nek nang kuburan niku takonane mbek bahasa Arab, ora bahasa Inggris gitu. Matematika apa ora dadi pitakon kubur gitu. Nah, itu namanya dikotomi ya. Jadi dianggap matematika kemudian bahasa itu tidak penting, yang penting akhirat. Sehingga yang saya rasakan pun demikian ya. Ketika saya harus keluar dari madrasah dan terjun di dunia kampus, ya, saya ketinggalan dengan teman-teman. Ketinggalan dengan teman-teman. Nilai mata kuliah umum saya itu banyak yang C. Banyak yang C. Ya. Kalau ilmu agamanya bagus-bagus ya. Tapi untuk agama untuk umum ya, bahasa Inggris, kemudian IAD, IBD itu, kemudian ada statistik itu jelek sekali. C ya, C plus ya, dulu masih ada model plus plus begitu. C min, C plus ya, tapi saya enggak khawatir toh akhirnya juga tetap jadi dosen kan ya. Jadi kamu kalau dapat C enggak usah khawatir, saya oleh C jadi dosen kok ya gitu. Itu saya rasakan betul, saya alami betul bahwa saya menyesal ketika lulus S1 itu dan saya ingin melanjutkan S2, saya baru sadar betapa pentingnya ilmu umum itu. Dan akhirnya ketertinggalan saya dalam bahasa Inggris itu saya kodoi. Saya kemudian ikut proses bahasa Inggris di Pare itu. Alhamdulillah itu bisa terkejar. Meskipun sekarang juga sudah hilang. Kalau diajak ngomong bahasa Inggris juga sudah nggak nyambung. Nah, begitu. Nah, mengapa kemudian kita penting untuk mempelajari metodologi studi Islam? Ya karena Islam itu multidimensional. Islam itu ada aspek akidahnya, ya, doktrinnya, ada aspek hukumnya, ya, ada aspek sejarahnya, politiknya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa ini loh Islamku yang paling benar ya. Ya jangan-jangan pemikiranmu itu hanya dari satu aspek saja. Kan begitu. Padahal Islam itu aspeknya banyak sekali dan di setiap aspek itu ada berbagai macam pendapat. Ya, misalnya dalam fikih ya, itu ada banyak pendapat, ada 4 mazhab itu. Dalam tauhid misalnya ada yang kita yakini itu ada 2. Asy'ari Maturidi ya. Di luar sana ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Dalam bidang tasawuf juga begitu, dalam ekonomi juga begitu ya. Politik juga begitu ya. Ini menggambarkan bahwa Islam itu luas sekali ya. Islam itu luas sekali, terdiri dari berbagai aspek. Kemudian setiap aspek itu punya mazhab masing-masing, sehingga betapa kayanya Islam itu ya. Betapa kayanya Islam itu, betapa warna-warninya Islam itu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, kalau kita sadar bahwa Islam itu kaya ya, Islam itu luas, multidimensi ya,
Maka Islam itu seperti sebuah lukisan. Seperti sebuah lukisan. Ya, lukisan itu akan tampak indah jika dia warna-warni. Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada putih, dan bentuknya juga bermacam-macam. Tidak hanya garis saja, tidak hanya bengkok saja, tapi berbagai macam bentuk, berbagai macam warna ada di situ. Itulah yang kemudian menjadikan lukisan itu indah. Lukisan itu berharga. Maka kalau kemudian Islam itu kita anggap hanya satu, ya, yang kita yakini saja, dan yang kita yakini itu kita anggap yang paling benar dan yang lain salah, betapa miskinnya Islam itu, betapa sempitnya Islam itu. Padahal Islam itu kaya, dan Islam itu indah justru karena Islam punya perbedaan. Sama seperti halnya lukisan. Kalau lukisan itu warnanya satu, bentuknya satu, maka dia tidak indah. Islam juga begitu. Nah, ini mengapa kita penting untuk mempelajari